Karena doa dari satu orang saja nih, doa dari satu orang saja yang merasa terbantu, itu akan menjadi jembatan utama kita untuk menuju surga, Joy. Masya Allah, amin, amin, ya Rabbal alamin. Lu bayangin kalau yang ngedoain satu kabupaten. Iya, bener. Lu bypass masuk surganya. Satu desa aja. Satu desa yang udah ngedoain atas hasil hasil yang ini yang luar biasa ini dan juga menciptakan manfaat bagi masyarakat yang ada di sekitar sini. Insya Allah akan jadi amal jariah. Gue juga belum tentu bisa sanggup seperti beliau, Joy. Iya. Belum tentu gue mau bisa sanggup seperti beliau. Karena untuk yang kayak gini nih selain butuh dedikasi, butuh konsistensi. Betul. Ya enggak? Ada orang yang kadang-kadang dedikasinya tinggi nih. Wah, dia hebat segala macam di awal udah bikin bagus, tapi dia nggak punya konsisten. Jadi akhirnya begitu ini udah jalan setengah-setengah, akhirnya dia udah deh stop dulu. Nanti kalau bahasa sekarang tuh apa? Angat-angatan gitu. Iya, angat-angat. Nah, itu dalam konsep bisnis pun kan nggak boleh. Iya. Ya, ingat pesan gue itu kan ada konsep 3 tahun nggak boleh angat-angatan dalam konsep bisnisnya ya. Ini luar biasa kalau menurut kita. Dan pada saat nanti kalau misalnya ada beberapa teman-teman juga yang ingin meliput nih, teman-teman dari media atau segala macam, langsung hubungin beliau. Jadi bisa tanya-tanya lagi, bisa dapat informasi lagi yang lebih banyak tentang apa yang sudah dilakukan di sini dan bisa lihat langsung hasilnya luar biasa. Luar biasa. 5 tahun loh, bayangin 5 tahun. Loh, 5 tahun itu saya kerja di IO, event organizer. Tapi sambil ngurusin ini? 5 tahun lebih. 5 tahun sama salah satu mall. Sama ini saya baru 2 tahun. 2018 jalan mau 3, ya. Oh, jadi main kopinya ya? Ya, kalau main kopi 2016, kemudian di Desa Taji 2018. Luar biasa. 2016 ya, seumuran Hadijah dong ya? Iya. 2016 kedai kopi saya belum ada tuh. Saya baru 2019. 2018 kita baru ketemu, cuy. Iya. Di sekolahan. Oh iya. Ya, event sekolahan sama Tablik Amanah. Betul. Adik-adik dari Tablik Amanah. Ya, untuk teman-teman semuanya komunitas-komunitas nih. Di Malang Raya itu kan ada banyak komunitas hijrah ya. Banyak banget komunitas hijrah. Ada Hijrah United, ada Terang Malang, ada KUA Squad, ada apa lagi tuh? Ada Tablik Amanah, ada macam-macam lah. Nawak Hijrah, ada apa yang perempuan-perempuan ya. Muslimah Muhasabah. Ada banyak deh pokoknya komunitas-komunitas sana. Coba deh main-main ke sini, ngajinya coba di sini, ajak ustadznya, geret ustadznya ke sini untuk ngajinya coba di sini deh. Kayak gue kenal deh beberapa ustadznya itu, pembinanya. Boleh, nanti kita berbaur sama warga. Iya, Masya Allah. Kita berbaur sama warga, jadi nanti kita bisa melihat pengabdian kita. Jadi kalau seandainya ibarat kalau ngaji itu kan teorinya nih, kita coba prakteknya di sini. Kita mengabdikan dari apa yang sudah kita ngajiin, yang kita pelajarin untuk berbakti sama warga seperti yang Mbak Rini lakukan. Masya Allah. Itu ibadah loh. Itu ibadah luar biasa. By the way, dulu kayaknya pernah jadi narasumber di salah satu komunitas deh. Ya, komunitas saya dulu beberapa kali. Masya Allah. Beberapa bulan yang lalu kan belum selesai ngomong dari putus. Beberapa bulan. Setahun ya. Boleh sebut? Nggak apa-apa tempatnya. Di Terang Malang. Ya, sama Mas Dana. Tempatnya di mana tuh? Di kedai apa depannya di Noyo Mall? Oh, depannya di Noyo Mall. Waktu itu sekarang sudah nggak ada. Apa ya? Oh, kira di Jalan Jakarta itu, bukan? Oh, bukan. Ya, saya tahu tuh dari situ. Itu sebelum saya di Terang Malang malah ya. Iya. Oh, gitu. Nggak lama setelah itu saya ada di Terang Malang. Oke. Nggak apa-apa. It's okay. Jadi Mbak Rini juga menjadi narasumber di beberapa tempat ya. Jadi teman-teman semuanya sekali lagi yang kepingin tahu lebih banyak tentang Kopi Taji boleh dicek Instagramnya di bawah ya, di bawah sini. Nanti kita cek di sini ya, kita tulis di sini, di bawah sini itu ada Instagramnya dan bisa nanya-nanya di sana, bisa dikepoin juga untuk masalah Kopi Taji. Jadi teman-teman harus tahu di sini ternyata ada harta karun yang jarang juga orang ketahui, tapi sebenarnya udah viral di mana-mana sih. Dan lu harus lebih tahu lagi gitu loh. Dan bahwa di tempat kita sendiri di Malang Raya ini ternyata ada tempat yang seistimewa ini. Ya enggak? Luar biasa ya. Iya dong. Mbak Rini, kalau kita bicara masalah konsistensi ya. Saya mau nanya satu nih. Mau sampai kapan Mbak Rini kayak gini? Sampai kayaknya kalau sudah selesai tugas saya sama Allah ditugaskan. Sudahlah cukup gitu. Pokoknya apa kata takdir Allah ya. Ya, betul. Tugasnya tugas apa dulu nih? Ya, saya sebagai tugas utama saya pasti sebagai seorang ibu, sebagai istri gitu. Jadi dan sekarang sama lingkungan sekitar, tetangga dan di Taji ini kalau memang Allah sudah menghendaki sudahlah cukup, sudah selesai tugasnya ya sudah kayak gitu. Artinya tergantung apa kata Allah lah ya. Iya betul. Tergantung kata Allah. Kalau kata Allah ya sudah selesai, udah pulang.
pulang. Iya, gitu. betul. Iya, Maksudnya kayak gitu. karena takdir Allah tuh sangat indah guys, apapun itu bentuknya. Betul. Iya kan, iya. Insya Meskipun Allah. kelihatan berat kayak atau apa, sebenarnya tuh ada makna yang baik di balik itu gitu loh. Ya Iya. kan, maupun itu perjuangan atau rasanya kayak apa ada ujian-ujian Iya, kadang-kadang semuanya. God, why gitu loh. Ngeluh Semuanya aja. dari Allah itu baik. Yang membuat buruk atau baik adalah kita sendiri. Jadi saya yakin semuanya yang Allah kehendaki itu baik, ciptaannya baik. Masya Allah. Itu Kadang yang- kalau ada Ada yang orang ganteng, berbicara ya kan? ganteng Ada. semua, cantik semua, tidak ada yang tidak baik ciptaan Allah. Yang menjadikan buruk atau baik itu kan manusia sendiri. Manusia manusianya sendiri. sendiri. Betul. Dan kadang-kadang temennya suka bully jadi buruk akhirnya ya. Ya. Jadi intinya segala sesuatunya tergantung dari diri kita sendiri, cuy. Betul, betul. Tergantung Jadi dari Allah, diri sendiri. jadi Allah tinggal Allah itu kalau kata ulama-ulama ya, Allah itu tergantung dengan diri kita sendiri. Kayak cermin lah. Kalau kita seperti itu, maka Allah akan jawabnya juga akan seperti itu. Jadi Betul. tergantung kalau bahasa buku tuh Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Jadi lu mikirnya negatif, lu akan dapatnya negatif. Iya. Lu mikirnya positif, lu akan jadinya positif. Wah, Betul. bahasa gua tuh. Oke. Buat konten kreator yang baru tolong ya itu dicatat, diingat itu tuh. Ini Ya. konten kreator kita yang baru itu ya. Dibikin quotes lah nanti Iya, ya. dibikin quotes ya Jangan tolong lupa gitu. ya. Oke, Mbak Rini, target Mbak Rini, kita nggak bicara kopi lagi ya. Ya. Kita nggak bicara kopi lagi. Sekarang kita udah bicara tentang Mbak Rini nih. Mbak Rini, target yang sebenarnya Mbak Rini ingin capai dan sekarang belum kesampaian tuh apa sih sebenarnya? Untuk diri Mbak Rini sendiri. Untuk diri saya sendiri. Itu sambil makan ya? Saya tidak pernah menargetkan diri saya sendiri, hanya ya be a better person every day. Improve. Jangan sampai saya yang kemarin yang buruk itu terjadi lagi. Yang pasti menjadi manusia yang lebih baik sampai Allah ridho. Masya Allah. Tadi gue dengar ada satu kata yang buruk dulu. Boleh nggak sih kita tahu dulu itu sebenarnya apa sih yang maksudnya yang dibilang buruk itu? Boleh dong maksudnya buat sharing biar kita tambah belajar ya. Iya. Bukan bermaksud untuk menyungkil. Jungkil itu apa sih? Mengulik dia. Mengulik luka-luka yang lama, luka-luka yang itu. Cuma kita kepingin tahu. Mungkin dari sini teman-teman yang nonton video ini ya, dari apa yang sudah dijelaskan sama Mbak Rini, dari apa yang sudah dilalui dan sampai akhirnya beliau sampai di titik ini, itu bisa jadi langkah hidayah dan juga amal jariah juga bagi Betul. Mbak Rini. Gitu. Kalau yang buruk kemarin itu mungkin ya ibadahnya kurang kayak gitu. Hal-hal yang umum-umum aja sih, saya bukan nggak yang apa gitu, yang spesial atau apa tidak ya, biasa-biasa saja. Hidup saya sama seperti dulu zaman muda ya, sama seperti anda-anda yang lain, anak muda seneng nongkrong sampai sekarang juga masih seneng gitu ya. Tapi ya Yang penting bermanfaat nongkrongnya. ya itu tadi berusaha menjadi yang baik lah gitu. Jangan sampai yang kemarin-kemarin mungkin pergaulannya dengan yang si A si B membawa pengaruh buruk ke kita gitu ya. Kita hindari saja, tidak perlu permusuhan atau apa, yang menghindari saja. Itu saja, menghindari, kemudian memaklumi karena manusia itu tadi ya, sebenarnya Allah ciptakan baik. Tapi kadang manusianya yang melihat bahwa dia itu punya kekurangan. Nah, ketika kita melihat kekurangan dari orang lain, ya sudah dimaklumi saja. Iya. Dimaklumi Itu aja kuncinya. saja. Dan disyukuri saja. Iya, Iya, seperti ada salah satu hadis ya yang Iya. mengatakan di mana kamu bersama temanmu, ya seperti itulah kamu. Jadi salah contohnya gini, perumpamaan, ketika kamu bergaul dengan pengusaha parfum, kamu akan terkena imbasnya, itu selalu beranu kan, harum kan. Ya. Tapi kalau kamu bergaul dengan pandai besi atau orang yang berbuat dengan besi-besi gitu ya, Bikin pedang-pedang bikin gitu. pedang gitu, pasti kamu kan bakal kena bau asapnya kan. Ya. Seperti begitu. Kalau lu berteman dengan pengusaha travel, Alhamdulillah ya, abis ini terus. apalagi umroh ya, Masya Allah. Makanya amin, saya apalagi doakan. kalau dengan pengusaha umroh, Insya Allah berangkat bareng. amin, ya Amin, Allah. amin, Amin ya amin, Rabbi. amin. Ya Allah. Nyesel gue ngomong kayak gitu tadi barusan. Tapi apalagi teman saya ini doyan makan, jadi akhirnya saya ikut makan. Oh iya. itu. Dan gue bukan tipe yang mau makan sendirian. Iya. Oh, iya. Dan kita emang selalu habis makannya betul banyaknya. Jadi kalau misalnya lihat kita makannya dikit, itu namanya pencitraan. Pencitraan. Mohon maaf ya, aduh. Tadi gue kira gini, Mbak Rini tadi gue ada dedekan nih. Gue kira tadi Mbak Rini akan cerita bahwa diri masa lalu dia adalah seorang gangster. Atau enggak ya ternyata ya. Enggak. Gue pikir gitu tadi. Aku sih kalau lihat, gimana ya? Tadi Senior saya soalnya, senior saya. Gue udah mau gemeter-gemeter gini padahal.
Ternyata bukan, ternyata beliau dari golongan yang biasa-biasa aja. Tadinya cuma nakalnya mungkin ya rata-rata ya. Lu juga, gua juga di zaman-zaman masih muda. Yes, pulang Lu malam aja keles. kayak gitu. Saya nggak pulang Biasa. malam Mbak, saya jarang Pulang pagi. pulang malam. Pagi Pulang deh. pagi. Beneran. Bertahun-tahun saya pulang pagi bahkan nggak pulang-pulang. Oke guys, next episode adalah episode tentang Ronald Fitria Salaban. Jangan. Itu isinya aib semua. Jadi mendingan kita ngobrol lagi tentang Bari ini. Nah, jadi tadi kan tentunya Mbak dari titik yang dulu nih yang bandel, yang nggak mau sholat, yang nggak mau ngaji, yang nggak mau tahu tentang Allah apalagi tentang Rasulullah, otomatis kan sekarang alhamdulillah sudah mulai ke arah itu ya. Betul. Ya sudah mulai mengenal Allah, sudah mengenal yang namanya sholat, udah mulai kenal yang namanya ngaji, kemudian udah mengenal dengan Rasulullah, udah kenalan ibaratnya gitu. Iya. Kenapa sih memilih untuk balik lagi ke jalannya Allah? Bukankah pada saat zaman-zaman nakal itu yang nggak mau sholat juga malah kayaknya hidup kita aman-aman aja tuh tanpa Allah, ibaratnya gitu ya. Biasanya orangnya kayak gitu kan, hidup gue nih udah aman-aman aja kata tanpa Allah. Kadang-kadang orang berpikir seperti itu. Tapi kenapa sih seorang Bari ini kok memutuskan untuk kayaknya gue harus balik sama Allah deh? Ini panjang ceritanya, jawabannya panjang banget. Nggak apa-apa, sampai kita subuh. tungguin. Nggak apa-apa. Sampai Oke Mbak, subuh. waktu. Durasi Oke, masih 3 jam gue. siap. Sampai subuh ini Ya. Nggak apa-apa. ceritanya panjang sekali. Nanti kita tinggal dulu sebentar, balik dulu. Ngobrol aja dulu, ngobrol aja nggak apa-apa. Lampu hidup kan ini. Iya. Sampai subuh ini. Nggak Jadi apa-apa, begini ceritanya, saya sebelum seperti posisi sekarang, Tadi bukan, sebelah sini tadi. Sekarang di posisi ini. Ya. jadi saya menganut agama non-Islam, Oke. Masya Allah. non-Muslim Masya Allah. gitu. Kemudian masuk Islam tahun 1999 karena menikah. Jadi memang biasa ya di Indonesia ini memang harus jadi karena menikah. Iya. Ya. Tetapi waktu itu saya tidak mempelajari Islam yang benar-benar gitu. Bahasa gaulnya Harus Islam belajar. KTP ya. Ya betul ya, hanya sebagai syarat aja supaya bisa menikah. Ya. Iya. Kemudian pernikahan saya itu tidak bertahan lama, hanya 6 tahun. Setelah 6 tahun karena saya nggak bisa apa-apa, nggak ngerti nih soal agama Islam apa itu tentang agama Islam. Setelah bercerai itu, saya hanya sama keluarga besar tentu saja saya kemudian ikutlah kembali ke agama yang dulu. gitu. Balik Ya, lagi. enggak, saya diajak sama keluarga Oke. untuk kembali ke agama yang dulu. Tetapi saya nggak mau. Bagi saya agama itu adalah sesuatu prinsip yang bukan bisa seenaknya kita main-mainin gitu. Iya, Apalagi saya namanya juga- keyakinan kan. Iya, bukan orang yang pelin-pelan. Ketika saya memutuskan untuk berpindah agama, walaupun bukan dari hati waktu itu ya, karena menikah itu, tapi saya nggak mau membuat itu mainan gitu. Dan akhirnya saya selama beberapa saat, mungkin setahun 2 tahun itu memutuskan untuk saya percaya Tuhan itu ada, tapi saya tidak menganut agama apapun. Oh, agnostik. Sempat Ya, saya di agnostik. posisi seperti itu. Nyaris ateis malah ya. Ya, Iya, sempat saya di posisi seperti itu. Kemudian saya menikah lagi dengan suami saya yang sekarang. Ada suatu kejadian yang amat sangat tidak mengenakan, terutama buat perempuan ya. Saya dipoligami. Gitu. Nah, tapi ketika pada saat dipoligami itu justru saya belajar. Ketika saya begitu tahu bahwa suami saya mempunyai istri lain selain saya akhirnya jadi bertanya-tanya, poligami ini apa sih gitu? Kenapa sih Islam itu membolehkan poligami? Kayak gitu. Akhirnya saya baca buku-buku tentang poligami, beberapa buku bahkan. Nah, dari saya bertanya tentang poligami ini, saya mencari tahu tentang poligami, membuka banyak sekali wawasan tentang Islam. Padahal Jadi pingin tahu tentang poligami, akhirnya tahu secara iya, luas tentang ternyata Islam. Masya ya, Allah. nah, Hidayahnya ya. Ya, itu yang akhirnya berhubungan dengan banyak hal tentang Islam. Saya jadi tahu betapa indahnya Islam itu. Masya Gitu. Allah. Saya tidak bermaksud untuk membandingkan dengan agama saya terdahulu, tidak. Tetapi akhirnya waktu itu saya langsung memutuskan bahwa ya ini Islam adalah yang terbaik buat saya. Masya Allah. Gitu. Masya Allah. Akhirnya itu saya terus belajar kayak gitu sih. Luar biasa ya. Saya sampai terdiam loh ya. Iya sama. Iya. Jujur, saya nggak tahu loh, Mbak. Saya sebenarnya bicara tentang poligami ini kan sesuatu yang karena Tabu pernah ya kadang-kadang ya. pernah bicara di suatu kajian juga. Kebanyakan ternyata laki-laki dan akhirnya
dibandingkan gitu loh. Itu loh sama itu Mbak Rini aja mau nggak bisa, jangan dong gitu. Poligami Saya itu nggak tidak banding-bandingin bisa. kok. Poligami itu tidak bisa kita bicara secara global keseluruhan, itu tidak bisa. Jadi per person gitu. Iya, iya. Personal, kasus yang personal, nggak bisa kita bicara secara itu loh Mbak Rini mau tuh nggak bisa. Jadi Iya kondisi sih. setiap orang berbeda. Hati orang beda-beda kondisi ya, hati betul. berbeda. Walaupun kalau boleh saya sedikit ini, saya diperlakukan dengan tidak adil. Tapi kalau kita, insya Allah kalau saya nggak apa-apa ya sudah kan kayak gitu. Ya oke aja jalan. Kadang orang juga loh itu sebenarnya poligaminya nggak adil. Tapi kalau pelakunya oke-oke aja, fine-fine aja ya why not kan. Masya Allah. Ya, jadi kita Ya Mencintai jalan karena Allah ya, aja berarti ya. gitu. Berarti mencintai karena Allah ya. ya Mudah-mudahan ya. Insya Allah. Amin, amin, ya Insya Rabbal. Allah. insya Allah, insya Allah. Ya. Insya Allah. Uhibbuki fillah. Iya. Jadi Oh. Lu, aku mencintaimu karena Allah. Oh iya poligaminya. Oke, jadi gue jadi belajar banyak maksud gue gini loh. Gue sebagai suami dan sebagai seorang ayah juga sampai detik ini ya, alhamdulillah, bukan alhamdulillah juga, gue bingung untuk menetapkan apa. Gue menyetujui untuk masalah poligami, setuju gue, setuju karena Ya, itu kan karena itu sudah kan ada itu di juga Al-Quran ya. Sunnahnya Nabi kan ya, sunnahnya Rasulullah. Tapi di sisi lain, gue juga nggak tega untuk di posisi itu cuy. Iya, Ya kan, gue juga nggak belum sampai lah untuk sampai di posisi itu insya Allah. betul. Nah, Ya sebenarnya mohon maaf, kalau untuk di perempuan ketika ada seorang suaminya dia memutuskan untuk poligami, kita kembalikan lagi ya bahwa kodratnya laki-laki itu kan begitu ya. Ketika seorang perempuan memahami kodratnya laki-laki, makanya kenapa kok sama Allah itu diturunkan bahwa laki-laki itu boleh beristri lebih dari satu ya karena memang kodratnya laki-laki itu seperti itu. Nah itu akhirnya perempuan akan berusaha untuk ya kembali lagi gitu ya. Oh itu memang kodratnya laki-laki ya sudah gitu. Ya memang tidak mudah, penerimaan itu tidak mudah, tetapi mudah. ketika kita menempatkan Allah, oh itu memang kodratnya Allah, kodratnya perempuan ini harus saling memahami. Laki-laki pun ketika memutuskan untuk berpoligami, Harus bersiap. iya gitu, juga, siap oh sendiri. kodratnya perempuan itu seperti ini, dia harus belajar. Sebenarnya kalau ada beberapa yang memandang bahwa enak loh, poligami itu enak di laki-laki, sebenarnya juga enggak juga gitu ya. Saya tidak membela kaum laki-laki, saya juga tidak membela kaum perempuan, saya bicara secara umum bahwa ketika laki-laki beristri lebih dari satu itu justru berat. Diomeli sana sini, nafkahnya juga harus berat, waktunya juga berat. Ya, itu justru lebih berat kalau dia melakukan poligami memang karena Allah. Ya. Tidak hanya yang sekedar terus. Gue jadi teringat sebuah kisahnya Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah itu kan kalau kita ada masalah kita lari ke tempat-tempat gitu ya, ke tempat kayak gini kan nenangin pikiran segala macam. Rasulullah itu kalau nenangin pikiran, dia datangnya ke masjid. Dia datang ke masjid, waktu itu Rasulullah itu lebih dari 10 malam ada di masjid. Karena konflik di dalam rumah tangganya pada saat itu luar biasa. Istri-istrinya pada saat itu nuntut uang belanjanya naik. Oh sempat ya, saya baru tahu ini. Sekelasnya Rasulullah, bayangin, sekelasnya Rasulullah pun Rasulullah sempat stres untuk masalah itu karena istri-istrinya nuntut. Salah satunya adalah putrinya Umar bin Khattab dan juga putrinya Abu Bakar. Kita tahu siapa ya? Ya, Bunda Aisyah. Bunda Aisyah itu ikut demo. Bayangin Rasulullah itu didemo oleh istri-istrinya untuk naikin uang belanja. Sekelasnya Rasulullah. Kita tahu Rasulullah adalah nabi yang mulia dan beliau tapi juga manusia gitu. Iya. Tapi akhirnya karena beliau adalah seorang nabi dan juga seorang yang bijak, maka Allah sudah menakdirkan dan Allah sudah memberikan solusi untuk beliau. Ya, makanya untuk sekelasnya Rasulullah aja itu pasti ada halangannya, ada rintangannya, ada masalahnya. Apalagi kita yang cuma manusia biasa, coy. Betul. Yang keturunan kita juga nggak jelas dari mana gitu kan, bukan keturunan Nabi. Kemudian juga kita pahala masih berantakan, amal masih berantakan, surga nggak jelas. Masih tenang-tenang aja gitu kan ya sekelasnya Nabi. Makanya saya tadi merenung, ya Allah ya Rabbi, sekelas Nabi aja kayak gitu, apalagi kita manusia, coy. Iya. Biasa nih. Ya ampun, walaupun gue diberikan Allah kelebihan yang lebih berat badan. Tapi gue bangga dengan berat badan ini. Nggak kelihatan, kelihatan ya. Lo bayangin tuh di sini 30% dari frame ini gue semua. Iya lu semua cuy. Ya, tapi tetap yang paling kinclong tuh tetap samping saya. Ya iyalah, lighting pas banget. Iya senior saya. Pas banget kinclongnya. Lightingnya pas banget ke arah sana ya. Alhamdulillah gue jadi belajar banyak nih sama Mbak Rini. Dari tadi kita ngobrolin kopi, sekarang kita udah ngobrolin tentang Mbak Rini.
Gue jadi bingung mau apa. Iya, jujur aja Mbak, jadi kami emas juga gua. baru tahu. Oh gitu. Taunya cuman waktu sempat perpindahan aja Perpindahan. gitu kan, itu menjadi proses jadi mualaf. Tapi ternyata ada di balik itu ada sebuah proses lagi yang lebih ya Masya Allah ya. Jadi karena ingin mempelajari ini, akhirnya bisa mempelajari semua gitu. Iya. Iya kan gitu. Jadi di balik mungkin waktu itu sedang susah ya. Di balik kesusahan Iya. pasti bakal ada Iya, kenikmatan iya, sendiri iya. gitu loh gitu. Dan kalau kita lihat sekarang Mbak Rini kayaknya udah apa ya, karena insya Allah beliau melibatkan Allah, kita lihat raut wajahnya tuh fine banget. Iya. Kalau bahasa Ya orang sudah sekarang, berapa tahun ya? 14 tahun saya 14 di poligami tahun, ya. polos banget gitu. Iya. Slow. Kalau bahasa Iya, kita mah slow slow. banget. Tadi udah make upan dulu pakai. Oh enggak ya? Ya Wudu, dulunya pakai pasti wudu. juga mengalami masa-masa sulit, marah, kecewa, cemburu, pasti ya. Pasti. Beberapa tahun yang lalu. Tapi setelah itu ketika ini pelajaran juga ya bahwa kita nggak akan pernah bisa merubah seseorang, even itu your husband, your wife gitu, tidak akan pernah bisa. Mau marah, mau demo, mau apapun, kalau dia tidak mau berubah ya kita buat apa? Akhirnya ya Betul. kembali lagi ke diri sendiri. Masya Allah. Ya, gitu. Menguatkan diri sendiri itu. Iya, menguatkan diri sendiri untuk Allah. Nah sekarang saya mau minta tolong ini nih Mbak, boleh nggak kasih sedikit masukan buat teman-teman akhwat yang nonton ya, kalau nggak tahu akhwat teman-teman perempuan ya, yang nonton tayangan ini, sedikit nasihat buat mereka yang mungkin sekarang masuk ke jenjang pernikahan, menjelang ke jenjang pernikahan atau sedang mempersiapkan pernikahan. Mungkin ada nasihatkah buat mereka? Silakan Mbak. Nasihat untuk teman-teman akhwat ya tadi ya, perempuan, bahwa mencintai diri sendiri. Kita ini ciptaan Allah ya, ciptaan Allah. Allah menciptakan kita perempuan itu dengan istimewa. Jadi kita harus belajar mencintai diri sendiri dulu. Ketika kita sudah mencintai diri sendiri, misalnya nanti di tengah pernikahan kita didolimi sama suami misalnya, tapi jangan sampai itu kita ya nggak kecewa-kecewa karena kita sudah mencintai diri kita sendiri. Masya Allah. Membuat diri kita bahagia sendiri dulu. Jadi kebahagiaan itu bersumber dari diri sendiri, bukan dari suami kita, bukan dari anak-anak. Mereka hanya sebuah sarana untuk kita bahagia. Tapi kebahagiaan itu adalah dari diri kita sendiri. Bentuk sendiri, make your own happiness. Iya. Iya. Gitu. Iya. Karena pasangan dan anak itu adalah ujian sendiri buat Iya, kita. betul. Betul. Kalau Insya Allah. apa ya, pelajaran yang gue ambil adalah Mbak Rini udah menempatkan dirinya itu adalah miliknya Allah gitu. Jadi Iya. kalaupun nanti ada yang ada satu hal ataupun sesuatu yang diambil dari Allah dari dia, Insya Allah maka dia Insya Allah ikhlas. udah ikhlas karena dia sudah menempatkan bahwa dia punya Allah, dan gue pun belum santu kayak gitu Joy. Iya. Sebenarnya ini pelajaran lain ketika Allah memberi pelajaran bahwa anak kita pun bukan milik kita. Itu anak saya yang cowok nomor 2 itu mulai umur 10 bulan itu didiagnosa talasemia. Apa itu? Kelainan sel darah merah. Oh. Jadi setiap bulan dia harus transfusi berkala seumur hidupnya. Masya Allah. Nah itu sekali lagi saya harus dihadapkan bahwa ya waktu itu saya sempat ya Allah kok begini sih gitu ya, kok saya lagi sih. Dan waktu diputuskan untuk dokter diagnosa itu kan zaman dulu itu kebanyakan anak-anak dengan talasemia itu tidak berumur panjang. Nah, tapi disitulah Allah memberikan pelajaran yang luar biasa bahwa anak-anak kita itu hanya titipan. Ketika nanti Allah mau ambil lagi apa yang jadi miliknya ya. Ya saya ngomong begini pun belum tentu juga nanti ketika mengalami misalnya Allah ambil juga belum tentu siap. Tapi ya berusaha untuk menyiapkan hati. Iya. Ya, gitu. Ya itu pelajaran yang saya juga ya sudah kalau memang ini takdirnya, dan menghadapi itu juga tidak mudah buat saya, apalagi anaknya juga pernah bertanya gitu, Bunda saya kok harus tiap bulan disuntik diinfus dan lain sebagainya, sementara saudara-saudaranya enggak. Itu saya mendapat pertanyaan itu mikirnya lama banget, lama itu. Saya waktu itu nyetir di jalan, saya sambil lihat langit gitu, ya Allah saya harus siapa? Saya bertanya kayak gitu. Kemudian akhirnya tiba-tiba ya ini juga Allah kasih jawaban mungkin ya, saya jawab karena Allah menciptakan Mas Nino dengan sangat istimewa. Iya. Kalau teman-temannya yang lain disuntik misalnya imunisasi, mereka nangis kesakitan, tapi enggak. Diciptakan Allah dengan jadi setiap manusia istimewa. Masya Allah. Ya karena penciptanya Allah istimewa. Gitu. Jadi alhamdulillah anaknya bisa tumbuh dengan kepercayaan diri yang alhamdulillah ya luar biasa. Gitu. Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi kita hari ini banyak belajar banget dari sosok seorang
Iya. Seorang ibu rumah tangga yang luar Kita biasa. belajar sama-sama, seperti katanya teman saya itu kita belajar sama-sama. Belajar sama-sama. Ya. Sama-sama siapa? Sama-sama Mbak Rini. Iya, sama-sama hari ini. Ya alhamdulillah kita belajar tentang menjadi sosok pribadi yang kuat tanpa harus mengalahkan orang lain. Kita belajar untuk mencintai semua yang ada di sekeliling kita tanpa kita harus meninggalkan keluarga kita. Wah, itu luar biasa menurut gue. Dan sekali lagi gue bilang, gue juga belum sanggup seperti itu. Masya Iya. Allah. Dan gue speechless ya. Iya, Gus, Tapi jadi ada speechless. salah satu doa Rasulullah. Apa Biasanya tuh? kalau bertemu dengan seseorang yang sedang menghadapi ujian, apalagi lagi sakit. La ba'sa tahurun insyaallah. Enggak mengapa. Semoga nanti rasa sakit sedih ini, itu ya. rasa sedih ini dapat menjadi penggugur kesalahan-kesalahan kita Ya. zaman dulu. Insyaallah. Insyaallah. Gitu. Amin. Amin amin rabbal Amin, ya alamin. Allah. Dan kita berharap semoga Mbak Rini dan keluarga selalu dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala Amin, dalam amin, lingkungan dalam naungan hidayah tentunya, selalu dimudahkan setiap urusannya, rezekinya dan Amin. juga apapun yang sudah dikerjakannya terutama untuk buah hatinya tentunya. Iya. Amin. Amin ya Allah, selalu diistiqomahkan ya Mbak ya. Insya Amin. Allah. Amin. Amin. Karena sekarang ini proses untuk menjadi seorang muslim itu nggak gampang. Betul, Oh, betul. apalagi apaan memutuskan untuk hijrah ya. Ya, itu Wah luar itu biasa. Iya. perjuangannya. Memang tidak mudah itu tadi. Iya. Iya. Nah, itu Terus, pesan nih Mbak Rin, buat yang mau hijrah itu, buat yang lebih baik, ujiannya kan nggak sesimpel itu kan. Iyalah. Iya. ya intinya banyak-banyak dalam hati itu menyebut nama Allah, berdoa, istighfar ya. Istighfar. Zikir, istighfar, Ya. Masya Allah. Masya Allah. Jangan terus kadang manusia itu lupa ya, kita larut dalam kesombongan, dikasih kemudahan sama Allah sedikit aja kita sudah sombong, sudah lupa. Itu yang saya juga masih belajar gitu. Masya Allah. Dan ketika saya memutuskan untuk waktu itu tidak menganut agama apapun, itu tahu nggak, sama Allah itu dikasih sesuatu ketakutan yang luar biasa. Saya orangnya itu jarang sekali takut, jarang sekali. Ya mungkin mas-mas tahu perjalanan dari Malang ke sini itu saya nggak takut. Jarang sekali saya mengalami ketakutan gitu. Kemudian saya diberi ketakutan yang luar biasa sama Allah. Pada saat kita takut, kembali ke siapa? Iya. Kita doanya ke siapa? Hati Iya. kita ini loh jeritnya ke siapa ketika kita takut. Dulu IG saya itu kan profilnya living on fearless earth. Gitu. Oh, Jadi kirain sekarang living saya on a prayer. Bon Jovi dong. saya ganti karena saya Living on the jet dikasih plane. Living on a jet plane. kasih rasa takut itu, rasa cemas itu balik lagi ke Allah. Nah itu yang saya, Allah berbicara melalui rasa takut itu. Jadi luar biasa. Jadi Masya ya jangan pernah berhenti menyebut nama Allah, jangan pernah berhenti berdoa apapun Masya Allah. kondisinya, itu aja. Intinya adalah selalu libatkan Allah dalam setiap kegiatan kita. Iya. Betul. Ya. Betul. Dalam setiap tarikan nafas, dalam setiap Betul. kegiatan apapun yang kita lakukan, insya Allah libatkan Allah di situ, maka Allah akan mudahkan setiap urusan kita. Amin. Karena setiap masalah yang besar, sebesar apapun masalah itu, ingatlah satu hal, bahwa Allah itu lebih besar daripada masalahku. Ya. Ya. Betul, betul. Dan kenikmatan yang sudah diberikan pada kita itu jauh lebih banyak daripada kesusahan yang diberi. Alhamdulillah. Ya. Ngomong-ngomong kita nggak kerasa udah 1 jam kita ngobrol seperti ini, dan insya Allah video ini kan sudah kita bagi jadi 2 part ya. Kita Yoi. bagi jadi 2 part dan Ini nggak dikasih tahu loh. apa tuh? Dibagi 2 part? Ya, udah. Insya Allah ini kita Ah, bagi 2 bisa part. jadi 2 part. Oh iya, iya. Jadi satu konten ini kita bagi menjadi 2. Apa mau Mbak Rin mau episode kedua juga sekalian? Jangan. Pastinya. Nanti akan ada episode lanjutan dong Iya. pastinya. Pastinya kita akan datang lagi ke sini karena tempat ini luar biasa. Oh ya, kajian di sini ya. Oh, Boleh, Ya, boleh. nanti kita juga bikin, insya Allah nanti kita informasikan kepada teman-teman komunitas yang ada di Malang Raya. Nggak harus di Malang Raya, dimanapun teman-teman ada yang bisa mengakses datang ke sini, ya monggo datang ke sini. Nanti hubungi manajemennya di Instagram, di DM, monggo ngobrol di sana. Ini manajer aja. Iya maksudnya ngobrol di sana. Kalau di sini kan nggak mungkin bisa langsung ngobrol. Oh, iya. Karena ini siarannya nggak live. Oh iya. Gimana sih? Mau dimarahin. Oke. Ya, ya marahin. Marahin. Apa nggak marahin sendiri? Oke, jadi alhamdulillah hari ini kita sangat-sangat belajar banyak dari sosok seorang perempuan yang sangat luar biasa. Barakallahu fiik Mbak Rini, Masya Allah. Semoga apa yang hari ini disiaringkan menjadi amal jariah bagi Mbak Rini dan Amin, keluarga amin, ya. ya Rabbal Amin, alamin. amin. Insya Allah nanti teman-teman yang nonton video ini juga mendapatkan hidayah dan juga menjadi tambahan amal jariah untuk Mbak Rini ke depannya. Betul. Ya Insya Allah ya. Nah, jadi alhamdulillah kita udah datang ke sini, kita udah disambut dengan baik, kita sudah disuguhkan makanan yang luar biasa, Iya. kopinya juga dahsyat. Tenang. Suruh makan lagi kita. Sudah disiapkan makan. Ya harus makan lah.
Dosa kalau nggak dimakan. Makanya harus makan loh, Bun. Jadi enak nih. Orang kalau di sahur makan jadi nggak enak ya. Kita mah jadi enak. Ya udah nggak apa-apa. Pokoknya habis ini kita makan-makannya ya. Iya. Nanti gue ceritain deh rasa enaknya kayak gimana. Masya Allah. Mau ngasih juga gimana coy? Ya, pokoknya gue ceritain aja ntar ya. Sabar ya. Pokoknya nanti lihat di Instagramnya si Roni. Lihat Iya. di sana. Kita juga update untuk masalah kita hadir di sini. Lihat di story dan juga lihat di postingannya. Betul. Oke? Nah teman-teman sebelum kita tutup, saya mau minta satu lagi kata-kata dari Mbak Rini untuk pemirsanya si Roni. Untuk pemirsa si Roni. Jadi pemirsa si Roni ini bukan hanya dari ini bukan kita bukan bentuk kajian, tapi kita hanya podcast suka-suka aja ya, ngobrol Iya. suka-suka aja. Dakwah secara milenial. Iya, jadi kita berdakwah tapi konsep kita mah ya kayak gini aja gitu loh, Iya. nggak ada yang kayak gimana-gimana Santuy. itu, selau-selau aja kayak gini. Walaupun tampilannya serem-serem kayak gini, tapi insya Allah orangnya Ganteng-ganteng. lucu-lucu lah, Hmm. ya terbukti lah pokoknya. Kalau nggak percaya, tanya sama anak saya ganteng katanya. Iya. Kau anakku nggak mau gitu. Lebih ganteng anak-anak pokoknya katanya. Oke, monggo Mbak Rini, pesan-pesan buat teman-teman si Roni yang menonton video ini. Pesannya selalu ingat Allah, hidup bermanfaat karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang mempunyai manfaat untuk orang lain. Masya Allah, amin, amin, rabbal amin. Jangan lupa bahagia, selalu bersyukur setiap pagi bangun tidur itu Iya. ketika kita kaki turun dari tempat tidur itu alhamdulillah kalau saya ya itu Iya. alhamdulillah itu Melek sudah aja alhamdulillah ya. Betul. Alhamdulillah. Jangan lupa bersyukur itu aja bersyukur dan tidak ada kehendak Allah itu yang buruk buat kita, yang menjadikan kita buruk atau baik, menjadikannya buruk atau baik adalah kita sendiri. Masya Insya Allah Allah. semuanya baik, semuanya Masya baik, Allah. kehendak Allah itu baik. Insya Allah. Yang kita khawatirkan begitu melek mata, tahu ada yang ngomong man rob buka. Ya semoga kita semua ketemu nanti di janahnya. Amin, Amin, Masa ya Allah rabbal sana. amin. Saya Panjang juga banget pengen, gua udah kalau gitu. saya juga pengen nanti ketemu di surganya nanti masih tetap temenan sama Pak Heri, Om Bejo, Mas Kenny, Mas Iya. Ronald, masih tetap sama teman-teman. Kita masih ngopi bareng di sana ya? Ya. Gak Iya. pokoknya bilang, Barin, roastingin. Gak pernah beliau mau roastingin. Tanam kopi taji di sana cuy, lebih Iya. subur. Insya Allah, Tanaman lebih ya. enak insya Allah ya. Terima Amin. kasih Mbak Rini udah diganggu Sama-sama. sama si Roni ya, udah datang ke sini kita bikin kekacauan di sini, udah ngobrol-ngobrol, udah berbagi ilmu, udah berbagi informasi ya. Terima Iya, kasih kami juga minta sekali lagi maaf sudah apabila datang ada ke salah Taji. kata. Mohon maaf juga. Salah-salah Iya. kata, salah penempatan dan salah tingkah laku ya tentunya. Iya, ya. mohon maaf. Mohon maaf. Dan buat teman-teman semuanya, Yang junior ini banyak salahnya ya. iya, bandel lagi. Ya, teman-teman semuanya jangan lupa ya Tunggu untuk ya, selalu like, share, komen, subscribe ya, dan juga dibagikan postingan ini. Ya, postingan ini dibagikan untuk ke teman-teman yang lain. Siapa tahu nanti dari postingan yang teman-teman bagikan dan dapat hidayahnya orang lain dari apa yang sudah kita postingan, insya Allah Anda akan dapat juga amal jariah dari apa yang sudah Anda bagikan. Amin, Amin. amin, Amin ya robbal Dan alamin. jangan lupa ya like di fanpage kami di Facebook, di siaran Ronald Kenny atau si Roni mungkin ya. Ya, @siaran Ronald Kenny kalau di fanpage, kalau di Facebook itu si Roni. gampang Kan kan pasti nyarinya? punya kan FB. Iyalah. Langsung aja deh di like, di share. Insya Di-share. Allah bermanfaat. Dan juga di follow juga di Instagramnya itu di siaran Ronald Kenny. Siaran.ronald.kenny. Yes, ya. Kita akan ketemu lagi di sana, kita akan ngobrol-ngobrol lagi, kita akan dapatkan lagi informasi yang lebih banyak dengan narasumber juga yang tidak kalah luar biasanya, dan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya tentu saja di acara Si Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Barakallahu fikum. Barakallahu fikum.